Sekarang sudah menunjukkan pukul 3 subuh dan Nafisa terbangun dari tidurnya karena memang sudah menjadi kebiasaannya dari dulu. Nafisa turun dari kasur dengan pelan agar tidak membangunkan Humaira yang tidur di sebelahnya. Sedangkan Adnan memutuskan untuk tidur di kamar dia dan Lestari sekalian menunggu Lestari pulang. Nafisa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar untuk mengambil air wudhu dan setelah itu melaksanakan sholat tahajud dengan khusyuk. Selesai sholat tahajud dan membaca doa, Nafisa langsung pergi menuju dapur yang ada di lantai 1 untuk minum segelas air putih karena tadi malam dia lupa untuk menyiapkan segelas air di dalam kamar. Nafisa menuruni anak tangga dengan pelan dan dari atas Nafisa bisa melihat situasi ruang keluarga yang masih terang. Nafisa juga bisa melihat Adnan yang sedang tidur di sofa dengan posisi terbaring di sofa panjang. "Kenapa Mas Adnan tidur di sofa?" tanya Nafisa pada dirinya sendiri dan mempercepat langkahnya menuruni anak tangga. Nafisa mendekati sofa yang dipakai Adnan untuk tidur dan menatap wajah damai Adnan saat sedang tidur. Nafisa tidak tega membangunkan Adnan dan akhirnya Nafisa mengambil selimut dari dalam kamar. Nafisa memakaikan selimut tersebut ke badan Adnan dan setelah itu pergi ke dapur untuk melaksanakan niatnya yang tertunda. Baru Nafisa melangkahkan kakinya untuk menuju dapur, terdengar gedoran pintu rumah dan semakin lama suara gedoran semakin keras. Nafisa memutar langkahnya menuju pintu rumah dengan keadaan bingung. Siapa yang bertamu di saat jam baru menunjukkan pukul 3:30? Apalagi ditambah dengan gedoran yang sangat keras. Dengan membaca basmalah, Nafisa memutar kunci rumah dan mulai membuka pintu dengan pelan serta hati-hati. Takutnya yang bertamu adalah orang jahat. "Mbak Tari?" panggil Nafisa saat pintu sudah terbuka dan nampaklah Lestari dengan keadaan rambut berantakan serta badan yang berdiri tidak seimbang. "Lama banget sih lo buka pintunya," kata Lestari berjalan masuk ke dalam rumah dengan menahan badan yang mau jatuh ke bawah. 3 langkah masuk ke dalam rumah, badan Lestari langsung ambruk, dan syukur saja Nafisa memiliki sifat refleks yang sangat cepat sehingga kepala Lestari tidak terbantur dengan keramik. "Mbak Tari?" panggil Nafisa dan menepuk pipi Lestari dengan pelan. Merasa Lestari tidak akan sadar, Nafisa meletakkan kepala Lestari ke atas lantai dengan pelan, dan setelah itu Nafisa menutup pintu rumah terlebih dahulu serta menguncinya kembali. Dengan susah payah, Nafisa memapah badan Lestari untuk menuju kamarnya. Dan syukur saja Lestari sering diet sehingga Nafisa masih kuat untuk memapah. Tapi sebelum masuk ke dalam kamar tersebut, Nafisa meminta izin terlebih dahulu walaupun tidak akan ada orang yang mendengarnya. Nafisa membuka pintu kamar tidur Lestari dan Adnan yang belum satu kali pun dia masuk ke dalam kamar ini. Nafisa memapah Lestari masuk ke dalam kamar dan setelah itu menjatuhkan badan Lestari ke atas kasur empuk. Nafisa menarik nafas panjang untuk menormalkan kembali pernapasannya yang sempat tidak teratur karena memapah badan Lestari. Mata Nafisa memperhatikan seluruh ruang kamar ini yang didominasi dengan warna putih gading. Serta di atas tempat tidur terdapat foto pernikahan Adnan dan Lestari yang dicetak begitu besar seperti memberitahukan kebahagiaan mereka pada saat itu. Rasa bersalah tiba-tiba muncul di hati Nafisa. Nafisa tidak bisa berbohong kalau dia masih merasakan rasa bersalah yang begitu besar karena sudah masuk ke dalam rumah tangga Lestari dan Adnan sebagai orang ketiga. Nafisa menuju meja rias yang ada di kamar tersebut dan mengambil kapas serta facial cleanser water untuk membersihkan make up di wajah Lestari. Nafisa menumpahkan sedikit facial cleanser water ke atas kapas dan setelah itu mulai membersihkan wajah Lestari dengan pelan dan lembut agar tidak membangunkan Lestari. Selesai wajah Lestari bersih, Nafisa menggantikan pakaian Lestari menggunakan piyama tidur yang dia ambil dari dalam lemari. "Maaf Mbak kalau aku lancang menggantikan pakaian Mbak," kata Lestari dan memasangkan selimut ke badan Lestari yang tidur dengan nyenyak. Nafisa memutuskan membawa pakaian yang berbau alkohol itu ke dapur untuk dicuci dan Nafisa akan menyembunyikan ini semua dari Adnan. Karena Nafisa tidak ingin ada keributan lagi di dalam rumah ini. Nafisa tahu kalau salah menyembunyikan sesuatu dari Adnan. Apalagi ini menyangkut Lestari, istri pertamanya.
Tapi Nafisa juga tidak tega mau melihat Lestari dan Adnan ribut besok pagi. Nafisa keluar dari dalam kamar Lestari dan Adnan. Dia melihat Adnan masih tertidur nyenyak di atas sofa dengan selimut yang masih rapi menutupi badannya. Memasukkan pakaian itu ke dalam mesin cuci dan langsung menghidupkannya. Tidak lupa untuk bisa memberikan banyak deterjen dan pewangi pakaian agar bau yang ada di pakaian tersebut bisa hilang. Nafisa meninggalkan mesin cuci yang sedang bekerja itu dan mengambil segelas air putih untuk menghilangkan rasa haus yang melanda tenggorokannya. "Sudah bangun, Bi?" tanya Nafisa saat melihat Bi Ami keluar dari dalam kamarnya yang letaknya dekat di dapur. "Iya, Non. Soalnya Bibi mau pergi ke pasar," jawab Bi Ami. "Bi, panggil Nafisa saja," kata Nafisa memprotes karena Bi Ami memanggilnya seperti itu. "Bibi gak terbiasa manggil nama," beritahu Bi Ami. "Terserah Bibi aja deh," kata Nafisa menyerah. "Bibi pergi ke pasar dulu, Non. Takut nanti gak sempat bikin sarapan kalau gak berangkat sekarang," kata Bi Ami. "Bibi belanja dengan santai saja di pasar. Urusan sarapan biar Nafisa yang buat," kata Nafisa. "Iya, Non," kata Bi Ami. "Bibi berangkat ke pasar naik apa?" tanya Nafisa. "Sepeda motor. Kalau gitu Bibi berangkat dulu," jawab Bi Ami. "Iya, Bu, hati-hati bawa motornya," kata Nafisa. "Iya, Non. Assalamualaikum," salam Bi Ami. "Waalaikumsalam," jawab salam dari Nafisa dan setelah itu Bi Ami keluar dari rumah menggunakan pintu belakang. Sekarang baru menunjukkan pukul 4 subuh. Perut Nafisa sudah meminta untuk diisi. "Kebiasaan," kata Nafisa dan mengelus perut ratanya. Nafisa membuka pintu kulkas dan mengambil 2 buah pir untuk mengganjal perutnya terlebih dahulu. Kalau Nafisa memilih makan roti atau nasi, maka nanti dia tidak akan bisa ikut sarapan karena sudah kenyang. Setelah menghabiskan 2 buah pir, Nafisa memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya yang ada di lantai atas untuk mandi agar badannya kembali segar. Nafisa masuk ke dalam kamar dan dia bisa melihat Humaira masih tidur dengan nyenyak di atas kasur dengan selimut yang menutupi badannya. Posisi tidurnya pun sudah berubah tidak seperti saat Nafisa keluar dari dalam kamar. Nafisa membuka lemari pakaian untuk mengambil pakaian dan setelah itu masuk ke dalam kamar mandi untuk melaksanakan ritual membersihkan diri. Sekitar 10 menit di dalam kamar mandi, akhirnya Nafisa keluar dengan wajah yang sudah segar dan pakaian yang sudah diganti dengan gamis yang berwarna hitam. Nafisa duduk di meja rias dan mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Setelah itu menggunakan hijab lebar berwarna marun yang sangat cocok dengan kulit putihnya. Nafisa kembali turun ke lantai bawah untuk membangunkan Adnan karena di masjid dekat rumah sudah mulai mendengarkan suaranya untuk memberikan tanda kalau azan subuh sebentar lagi akan dikumandangkan. "Mas, bangun," kata Nafisa dengan lembut dan mengelus wajah Adnan yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus. Gumam Adnan dan mulai membuka matanya dengan pelan. "Jam berapa sekarang?" tanya Adnan dengan suara khas orang bangun tidur dan masih mengumpulkan kesadarannya. "Jam 5 kurang 5 menit, jawab Nafisa dan menatap wajah Adnan. "Aku tahu kalau aku ganteng," kata Adnan dengan percaya diri yang sangat tinggi dan mengubah posisinya menjadi duduk. "Mas kenapa tidur di sini?" tanya Nafisa dan tidak menghiraukan kepercayaan diri Adnan. "Aku ketiduran pas lagi nunggu Lestari pulang," jawab Adnan. "Lestari sudah pulang?" tanya Adnan ke Nafisa. "Sudah kok, dari tadi malam. Tapi kamu sudah tidur. Jadinya aku yang membuka pintu untuk Mbak Tari," jawab Nafisa. "Sudah sana Mas mandi, dan setelah itu pergi ke masjid untuk sholat subuh," perintah Nafisa. "Iya, kalau gitu aku ke kamar dulu, sekalian lihat Lestari," kata Adnan berdiri dari duduknya. Adnan masuk ke dalam kamar dia dan Lestari, sedangkan Nafisa yang ditinggalkan sendirian di ruang keluarga hanya menatap punggung Adnan yang mulai menghilang di balik pintu kamar. Nafisa melipat selimut yang digunakan Adnan dan membawanya menuju kamar tidurnya di lantai atas. Sekalian Nafisa ingin membangunkan Humaira. Sesampainya di dalam kamar,
Nafisa memasukkan selimut tadi ke dalam lemari dan setelah itu melangkah mendekati kasur di mana Humaira masih tidur dengan nyenyak. "Sayang, bangun," kata Nafisa dengan lembut dan duduk di sisi kasur samping Humaira tidur. "Sebentar lagi, Bunda," kata Humaira dengan mata yang tertutup dan menutup wajahnya dengan selimut. "Gak ada sebentar-sebentar. Sekarang juga Aira bangun, sikat gigi dan cuci muka," kata Nafisa dan menarik selimut yang menutupi wajah Humaira. "Iya, Bunda," kata Humaira mengubah posisinya menjadi duduk dengan mata yang masih tertutup rapat. "Sudah sana, kamu ke kamar mandi," perintah Nafisa dan berdiri dari duduknya. Humaira turun dari atas kasur dan berjalan menuju kamar mandi dengan keadaan mata yang masih meremelek karena kesadarannya belum terkumpul semua. Setelah sholat subuh dengan Humaira, Nafisa langsung menuju dapur yang letaknya di lantai bawah untuk membuatkan sarapan. 5 menit yang lalu Bi Ami sudah kembali dari pasar dan sekarang sedang melaksanakan sholat subuh di dalam kamarnya. Sedangkan Humaira masih berada di dalam kamar. Katanya mau mandi terlebih dahulu karena gerah. Nafisa memutuskan membuat nasi goreng dan ayam goreng untuk sarapan mereka semua. Mengeluarkan semua bahan yang akan digunakan dari dalam kulkas dan meredam ayam beku ke dalam baskom berisi air. "Mau Bibi bantu potong ayamnya?" tanya Bi Ami. "Boleh Bi kalau nggak ngerepotin," jawab Nafisa yang masih membuat bumbu untuk nasi goreng. Nafisa mulai membuat nasi goreng setelah semua bumbu sudah halus dan Bu Ami sedang merebus ayam dengan bumbu instan ayam goreng. "Aira mau bantu," kata Humaira yang entah sejak kapan sudah ada di dapur ini. "Sini Non Aira, bantu Bibi pindahkan gelas dan piring ini ke meja makan," kata Bi Ami yang sedang mengeluarkan peralatan makan dari dalam lemari. "Siap Bi," kata Humaira mengambil 2 gelas dan membawanya menuju meja makan. Sekitar 30 menit memasak, akhirnya semuanya sudah tersaji di atas meja makan. "Assalamualaikum," salam Mas Adnan yang baru pulang dari masjid. "Waalaikumsalam," jawab salam dari Nafisa dan Humaira. Nafisa dan Humaira menghampiri Adnan untuk mencium tangan Adnan dan Adnan mencium kening Nafisa dan Humaira dengan lembut. "Mas bangunin Mbak Tari sana, ajak sarapan," pinta Nafisa. "Iya," kata Mas Adnan dan setelah itu pergi menuju kamar dia bersama Lestari. Nafisa menuangkan teh panas ke dalam cangkir yang sudah disiapkan Bi Ami untuk Adnan, Lestari dan dirinya. Sedangkan untuk Humaira, Nafisa memberikan segelas susu putih. Tidak lama, Adnan dan Lestari datang ke meja makan dan mereka langsung mengambil duduk di kursi masing-masing. Kayaknya Nafisa salah mengambil tempat duduk, karena sekarang posisinya berhadapan dengan Lestari, istri pertama Adnan yang menatapnya dengan tatapan tajamnya. "Sini, biar aku yang ambilkan untuk Mas," kata Nafisa mengambil piring yang ada di hadapan Adnan dan mengisinya dengan nasi serta sepotong ayam goreng. "Makasih," ucap Adnan saat Nafisa kembali meletakkan piring yang sudah berisi tersebut ke hadapannya. "Roti nggak ada?" tanya Lestari tanpa ekspresi. "Mbak mau roti? Biar aku yang ambilkan di dapur," kata Nafisa dan ingin berdiri dari duduknya. "Lestari bisa ambil sendiri, kamu duduk aja," kata Adnan dan menahan lengan Nafisa agar tidak berdiri dari duduknya. Nafisa menatap Adnan dengan lembut, seperti memberitahukan kalau dia ikhlas mengambilkan roti untuk Lestari. Dengan terpaksa, Adnan menjauhkan tangannya dari lengan Nafisa dan setelah itu Nafisa langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan roti serta selai coklat untuk Lestari. "Ini Mbak rotinya," kata Nafisa meletakkan roti serta selai di atas meja makan dan setelah itu kembali duduk di kursinya. Nafisa mengambilkan sarapan untuk Humaira dan juga dirinya. Mereka memulai sarapan dengan perasaan yang masih canggung, karena ini pertama kalinya mereka sarapan bersama di meja makan ini setelah pernikahan Adnan dan Nafisa dilaksanakan. "Mas, nanti siang semua sahabat aku mau kesini untuk ngerjakan tugas kuliah, boleh kan?" tanya Nafisa ke Adnan setelah mereka menyelesaikan sarapan. "Silakan saja," jawab Adnan. "Makasih Mas," ucap Nafisa. "Nanti jangan ribut, gue mau tidur," kata Lestari.
Nanti aku ajak mereka ke lantai atas biar gak ganggu Mbak Tari tidur, kata Nafisa. Ayah pergi kerja? Tanya Humairah. Iya sayang, kamu mau ikut? Jawab dan tanya Adnan. Boleh Aira ikut? Tanya Humairah memastikan. Boleh banget sayang, jawab Adnan. Gak usah mas, nanti Aira malah gangguin mas kerja, kata Nafisa. Gak apa-apa, hari ini aku gak lagi banyak kerjaan, kata Adnan. Aira janji gak gangguin ayah kerja, boleh kan bunda? Tanya Humairah. Iya sayang, jawab Nafisa dan mengelus lembut rambut Humairah. Brak! Lestari menggebrak meja makan yang terbuat dari kayu itu dan setelah itu pergi menjauh dari meja makan. Mama Tari lagi kebelet mau ke toilet sayang, jawab Nafisa dengan berbohong. Nafisa menatap Adnan yang juga sedang menatapnya, dan Nafisa menganggukkan kepalanya seperti mengerti tatapan yang diberikan Adnan kalau dia meminta maaf dengan tingkah Lestari.